Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hana Disti Salsabila, NIM 21153011056, kelas reguler 2 tingkat 1. Di video ini saya akan membahas mengenai pentingnya landasan hukum dalam praktek profesi kebidanan. Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah dan norma yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum dilihat dari isinya, tadi dari norma dan kaidah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau yang diperbolehkan. Ciri-ciri bidan sebagai profesi: 1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. 2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui satu program pendidikan yang ditujukan untuk masuk profesi yang bersangkutan. 3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. 4. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya dalam koridor yang telah ditetapkan. 5. Anggota-anggotanya wajib menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah diberikan. 6. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. Aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktek bidan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dasar hukum dalam praktek kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan. Kode etik bidan di Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu, baik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah. Dalam praktek bidan juga terikat oleh suatu etika profesi. Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Bidan berupaya semacam mengukir. Sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat seperti kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan, maka keterikatan yang terjadi atas dasar perjanjian. Pentingnya landasan hukum dalam praktek profesi. Segala kebijakan hukum yang ada tidak bisa meninggalkan etika dan moral yang berlaku. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan kaidah etika dan moral yang diakui secara umum. Tanpa etika dan moral, profesi kebijakan hukum akan menjadi hukum yang melakukan padanya dinamisasi yang harmonis dan selaras antara peraturan dan yang menjalankan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis, sehingga antara hukum dan etika juga memiliki keterkaitan, digunakan sebagai pedoman bagi bidan dalam menjalankan tugas profesinya. Hak-hak klien dan persetujuannya untuk bertindak. 1. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 2. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 3. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 4. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. 5. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral maupun yang spiritual. 6. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atau terjadinya kasus malpraktek. Tanggung jawab bidan. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi, tanggung jawab terhadap klien dan keluarganya, tanggung jawab terhadap profesi, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung gugat. Bidan sebagai pelaku tugas profesional dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum maupun berdasarkan etika profesi. Tanggung jawab hukum dikenal dengan sebutan gugatan perdata atau tuntutan pidana, sedangkan tanggung jawab berdasarkan etika profesi dikenal gugatan atau tanggung-jawaban dari Majelis Kode Etik Profesi. Standar praktek kebidanan. Standar 1. Metode asuhan. Metode asuhan meliputi pengumpulan data, penentuan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Standar 2. Pengkajian. Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Standar 3, diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar 4, rencana asuhan. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Standar 5, tindakan kebidanan dilakukan berdasarkan rencana dan perkembangan kebidanan klien. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.